Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan Renungan 5 menit hari ini, Senin tanggal 2 Agustus 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, seorang pendeta bernama Henry Nouwen juga adalah seorang dosen di Universitas Harvard, Amerika, yang sering menjadi pembicara dalam seminar di kalangan orang-orang terpelajar waktu itu. Namun akhirnya dia memilih meninggalkan semua itu dan mengabdikan waktu, tenaga, dan hidupnya di Belanda untuk melayani orang-orang yang mentalnya terbelakang. Pendeta Henry Nouwen ini memilih menghambakan dirinya kepada Kristus dan tidak menerima pujian duniawi atas prestasi akademiknya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya, terkenal, berhikmat, serta telah menikmati semua keindahan dunia ini. Namun ia menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaannya telah dianggapnya sia-sia. Baginya menikmati hidup bukanlah terletak pada harta yang berlimpah, pada keberhasilan mencapai prestasi, pada kepandaian yang dimilikinya. Kesimpulan hidupnya adalah segala sesuatu adalah sia-sia, seperti menjaring angin. Saudara-saudari, kitab Pengkhotbah mengajar kita tentang makna hidup, yaitu bagaimana seharusnya hidup ini kita jalani. Lebih tajam firman Tuhan memberitahu kita bahwa nasib orang berhikmat dan nasib orang bodoh adalah sama, yaitu kesia-siaan. Sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang bisa mengalami sakit dan kemalangan atau mengalami persoalan. Nasib yang sama menimpa kita semua. Namun walau nasib semua orang sama, orang berhikmat akan mencari makna, yaitu makna hidup, seperti misalnya makna hidup di tengah-tengah pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Manfaat apa yang dapat kita hadirkan? Orang berhikmat akan menghitung apa yang belum dilakukannya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang bebal dan orang bodoh pasti menghitung prestasi apa yang sudah dilakukannya, menghitung seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkannya. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah mencari kehendak Tuhan dan menjalani hidup yang berkenan kepada Dia. Jika kebersamaan kita sifatnya sementara, jika harta kita akhirnya adalah sia-sia, dan jika umur kita adalah pendek dan terbatas, maka kata kunci hidup menurut kitab Pengkhotbah adalah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami untuk mencari makna hidup di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kiranya kami semua beroleh makna hidup, sehingga hidup yang pendek ini kami jalani dengan berguna, bukan dengan kesia-siaan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkatilah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi.
selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.